Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita manhwa reinkarnasi yang dimana MC karakter utama dihianati oleh teman baiknya lalu bereinkarnasi ke tubuh seorang master sekte yang baru berusia 3 tahun. Bagaimanakah ceritanya? Kita akan langsung masuk ke isi videonya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan para murid yang sedang berkumpul, yang dimana mereka semua sedang berduka dikarenakan di dalam peti mati itu adalah rekan mereka yang telah mati di dalam medan pertempuran melawan kultivator jahat. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang memberitahukan pengumuman penting kepada para murid bahwa Master Sekte Everlasting yang baru akan terpilih. Dengan tekanan energi spiritual yang dahsyat, dirinya mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mengeluh tentang pemilihan Master Sekte yang baru. Para murid yang merasakan tekanan energi spiritual itu tidak berani mengeluh. Akan tetapi ada salah satu murid yang merasa kesal dikarenakan pemilihan Master Sekte yang baru ini. Murid itu mengatakan sekarang ini Master Sekte terluka parah, bahkan ketiga tetua mati dalam pertarungan. Tetapi mengapa kamu menunjukkan kekuatanmu untuk menekan kami para murid agar tidak keberatan memilih Master Sekte yang baru begitu saja? Laki-laki itu mengatakan, apa yang kalian gumamkan? Mengapa kalian tidak segera menyambut Master Sekte yang baru saja? Setelah itu para tetua dan para murid berkumpul di aula sekte. Mereka semua menyambut Master Sekte yang baru. Ternyata Master Sekte yang baru adalah seorang anak kecil yang baru saja berusia 3 tahun. Anak kecil itu yang mendengar bahwa dirinya adalah seorang Master Sekte sedikit terkejut. Anak kecil itu berpikir bahwa tidak disangka dirinya berhasil bereinkarnasi. Nah, kita akan kembali ke sebelum dirinya bereinkarnasi. Ternyata dulunya anak kecil itu adalah seorang Great Sword Emperor yang telah naik ke puncak tertinggi yang bernama Jiang Ziki. Tapi sayangnya dirinya dihianati oleh teman baiknya, bahkan dirinya juga disergap oleh 300 orang yang berada di ranah immortal, yang membuat harga dirinya hancur dikarenakan teman baiknya menusuk dari belakang. Akan tetapi dirinya memiliki sebuah rahasia yang dimana dirinya bisa memisahkan energi spirit yang digunakan sebagai menyimpan kenangan atau ingatan. Lalu Jian melepaskan energi spirit yang menyebar dari tubuhnya ke berbagai arah. Sedikit penjelasan tentang Great Sword Emperor, itu adalah gelar yang dimiliki Jian, sedangkan ranah Jian berada di ranah immortal. Ranah immortal disebut juga dengan ranah abadi emas. Akan tetapi orang yang berhasil memanggil ingatan spiritual dirinya itu ternyata adalah seorang anak kecil yang baru saja berusia 3 tahun. Jian menanyakan kepada anak kecil itu, bagaimana bisa kau mempunyai kesedihan sekuat itu? Dengan menangis, anak kecil itu menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu ratusan kultivator jahat menyerang sekte mereka. Formasi pelindung sekte juga dihancurkan dengan sangatlah mudah. Mereka juga segera membunuh semua orang yang mereka temui. Bahkan mereka juga berhasil mengambil harta pusaka sekte. Para murid sekuat tenaga berusaha melindungi sekte mereka dengan kekuatan yang mereka miliki. Ayah anak kecil itu adalah seorang master sekte sekaligus kultivator terkuat. Untuk melindungi sekte dan agar tidak menambah korban jiwa lagi, dia dengan terpaksa menggunakan teknik rahasia. Walaupun berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya, tetapi efek samping dari penggunaan teknik itu menyebabkan esensi sejati mengalir terbalik. Dasar kultivasinya akan kelelahan dalam 3 jam, bahkan esensi kehidupannya juga akan menipis. Setelah pertarungan itu, ayahnya dengan sukarela menyerahkan posisinya sebagai master sekte kepada dirinya, tetapi seseorang mengambil kesempatan ini untuk memaksa dirinya meminum sebuah racun. Setelah anak kecil itu menyelesaikan ceritanya, Jian mengatakan, sepertinya takdir telah mengikat kita bersama. Dirinya meminta kepada anak kecil itu untuk menyerahkan masalah ini kepada dirinya saja. Kita akan kembali ke situasi sekarang yang dimana Jian berpikir bahwa pengkhianat ada di dalam sekte. Keadaan sekte juga tidak stabil. Sekelompok orang hanya ingin mengambil kendali atas sekte ini.
Jian pun berdiri dari tempat duduknya. Jian berpikir untuk melakukannya selangkah demi selangkah. Bagaimanapun dibandingkan dengan para orang tua di kehidupan yang sebelumnya, sekumpulan sampah ini tidak cukup bisa untuk diandalkan. Salah satu orang mengatakan bahwa sekte Everlasting hampir saja jatuh. Lalu apa? Kita harus mengandalkan anak kecil ini untuk membunuh para musuh. Membiarkan anak kecil berusia 3 tahun untuk jadi master sekte itu terlalu berisiko. Jian meminta kepada mereka semua agar secepatnya bangun. Dirinya juga mengatakan prioritas sekarang adalah untuk mendapatkan status terlebih dahulu. Salah satu murid perempuan memberikan pujian kepada Jian dengan mengatakan bahwa Jian sangatlah kawai atau sangat imut sekali. Jian yang mendengarnya lalu mendekati murid perempuan itu. Jian mengatakan jangan melihat dirinya dengan tatapan yang seperti itu. Murid perempuan itu menambahkan pujiannya lalu mengatakan dengan bulu mata yang panjang dan wajah yang bulat merah muda, bolehkah dirinya meremas wajah Jian? Jian yang mendengarnya tidak bisa berkata lagi dikarenakan itu semua memanglah benar. Jian menanyakan kepada para tetua tentang situasi keadaan sekte saat ini. Satu tetua memberitahukan bahwa situasi sekte Everlasting saat ini hampir tidak bisa bertahan dari serangan musuh yang datang, bahkan luar sekte dan sekte dalam telah rusak. Tetua itu berdiri lalu dengan lantang mengatakan puncak Tianlao, puncak Zizu, dan kolam Everlasting Heaven telah dihancurkan semuanya. Bahkan total tetua yang terbunuh adalah 13 tetua dan para murid yang tidak terhitung jumlahnya yang terbunuh. Tetua itu menambahkan dengan nada seperti mengancam, mengatakan jika mereka datang, kita tidak bisa menahan mereka semua lagi. Tetua itu menanyakan kepada Jian bagaimana mereka menyelamatkan sekte ini. Tetua itu memberikan hormat kepada Jian, lalu mengatakan kami semua membiarkan master sekte yang memutuskannya. Setelah mengatakannya, tetua itu menatap tajam ke arah mereka berdua yang berada di belakangnya. Mereka berdua serentak mengatakan kami masih membutuhkan keputusan master sekte kecil. Para murid bersorak meminta kepada master sekte agar secepatnya memberikan keputusan, jika tidak maka sekte ini akan hancur selamanya. Tetua itu berpikir bagaimana Jian mengatasi situasi saat ini yang dimana banyak murid marah kepada Jian. Cepat atau lambat posisi Jian sebagai master sekte hanya tinggal nama saja atau tinggal masalah waktu saja dikarenakan Jian telah berada dalam kendalinya. Jian menanyakan siapakah tetua yang berada di depannya. Tetua itu memperkenalkan dirinya yang bernama Qiu Jingxi, tetua sekte Everlasting. Jadi mulai sekarang Mimin akan memanggilnya tetua Qiu aja, soalnya lebih instan. Di sini Jian berpikir bahwa dirinya harus menjalankan rencananya agar bisa menggagalkan rencana dari tetua Qiu untuk menjadi master sekte. Lalu Jian memberikan pujian kepada tetua Qiu yang tidak terluka dalam pertarungan yang begitu berbahaya. Jian menambahkan jika saja ayahnya sehebat tetua Qiu, pasti dia tidak akan menderita. Para murid yang mendengarnya berpikir bahwa basis kultivasi tetua Qiu lebih rendah daripada master sekte sebelumnya. Tapi bagaimana bisa tetua Qiu menjadi satu-satunya orang yang tidak terluka dari serangan kultivator jahat? Tetua Qiu menjelaskan bahwa basis kultivasi dirinya itu tidak sebanding dengan master sekte sebelumnya. Dengan tatapan yang tajam ke arah Jian, tetua Qiu beralasan bahwa selama pertarungan dirinya mengevakuasi para murid yang terluka, itulah mengapa dirinya tidak terluka. Jian merasa ketakutan dikarenakan dirinya ditatap tajam oleh ketua Qiu. Tiba-tiba Jian menangis di aula sekte dengan sangat keras sehingga mereka semua dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Yang membuat tetua Qiu panik, padahal sudah jelas tetua Qiu merasa dirinya sudah menang. Tapi tiba-tiba situasi berubah dikarenakan Jian menangis. Sedikit informasi tentang murid perempuan ini yang ternyata bernama Xing Er. Jadi Xing Er menjelaskan bahwa masa sekte yang
yang sebelumnya melepaskan basis kultivasinya demi sekte ini, dan master sekte kecil bertanggung jawab atas perkembangan sekte ini. Kita semua harus mendukung master sekte kecil sepenuhnya. Mengapa Tetua Qiu harus memaksa Jian menjadi anak kecil yang harus menuruti semua perkataan dari orang yang lebih tua? Tetua Qiu panik dikarenakan mereka semua mulai mencurigai dirinya. Salah satu tetua membenarkan pertanyaan itu. Dirinya juga menanyakan apa motif sebenarnya Tetua Qiu. Jian mengusap air matanya. Dirinya meminta kepada mereka semua. Dengan senyum manisnya, Jian mengatakan jangan salahkan Tetua Qiu yang lebih tua. Dia melakukan semua ini hanya demi sekte. Jian menambahkan bahwa ayahnya pernah mengatakan sekte adalah rumah bagi kita semua. Semua orang akan melakukan yang terbaik untuk merevitalisasi sekte kan. Jian dengan tersenyum mengatakan ke arah tetua yang berada di depannya. Tetua yang menyadari Jian memberikan kode kepada dirinya lalu mulai mengerti apa yang harus dirinya lakukan. Dengan lantang, tetua itu mengatakan siapa bilang tidak, master sekte lama Jiang Yun baru saja basis kultivasinya hancur dan umur Jian sangatlah rendah. Dengan menangis, tetua itu menambahkan ibu Jian menjadi pucat dalam semalam dikarenakan sekte everlasting hampir saja hancur. Itu menjadi pukulan yang menyakitkan bagi ibu Jian. Bahkan ibu Jian juga menjadi pendiam. Tetua itu melanjutkan perkataannya, usia Jian sangatlah rendah, tapi sekarang dia harus duduk menjadi kepala keluarga menggantikan ayahnya yang terluka dan berada di bawah belas kasih orang lain. Bukankah itu cukup menyusahkan bagi seorang anak yang berusia 3 tahun? Jian tidak menyangka pria gendut itu masih bisa bermain dan bisa mengatasi masalahnya dengan sangatlah bagus. Tetua itu menanyakan kepada Tetua Qiu apakah ingin memberontak. Dirinya melihat Tetua Qiu sangatlah berani. Tetua Qiu yang dengan panik mengatakan bahwa dirinya tidak berani. Secara tiba-tiba tetua itu menghancurkan bajunya yang bertujuan untuk memperlihatkan luka yang dirinya punya kepada semua orang yang berada di aula ini. Para murid yang melihat itu semua terkejut dikarenakan tetua itu dengan berterus terang memperlihatkan lukanya kepada semua orang yang berada di aula sekte. Xing Er juga terkejut dikarenakan melihat luka tetua itu yang sangatlah banyak. Jian yang melihatnya bingung apa yang sebenarnya dilakukan oleh tetua itu. Tetua itu mengatakan ini semua adalah luka yang dirinya punya. Dirinya menanyakan kepada Tetua Qiu bagaimana dengan luka yang Tetua Qiu miliki. Dikarenakan Tetua Qiu yang telah panik, dirinya tidak dapat berkata sepatah kata pun. Pada saat Tetua Qiu tenggelam dalam suasana hati yang dilema dikarenakan rencananya telah berantakan, tiba-tiba datang salah satu muridnya yang mengatakan bahwa basis kultivasi masternya sangatlah dalam dan mereka bertiga tidak pernah terluka di hadapan para kultivator jahat. Tetua Qiu meminta kepada muridnya agar segera diam. Jika muridnya diam, maka semuanya tidak akan cukup berantakan. Murid Tetua Qiu mengatakan bahwa dirinya juga mempunyai cedera di jari kelingking. Salah satu murid menanyakan apakah luka yang kamu miliki itu terasa sakit. Murid Tetua Qiu baru saja menyadari bahwa luka yang dirinya miliki ternyata sudah sembuh. Tetua Qiu merasa menyesal dikarenakan mempunyai murid yang sangatlah bodoh. Salah satu murid yang sudah emosi mengatakan bahwa dirinya akan memberitahukan apa yang dimaksud dengan rasa sakit. Murid itu membuka bajunya yang bertujuan untuk memperlihatkan luka yang dirinya miliki. Murid itu juga meminta kepada mereka semua yang berada di aula sekte ini untuk memperlihatkan luka yang mereka miliki. Sontak saja mereka pun serentak memperlihatkan bekas luka yang mereka derita. Awalnya ada 2 orang yang membuka baju mereka yang memperlihatkan bekas luka akibat bertarung melawan kultivator jahat. Tapi lama-kelamaan para murid mulai berani memperlihatkan luka mereka masing-masing. Jian yang menyaksikan semua itu bingung mengapa semuanya menjadi seperti ini.
Tiba-tiba ada seseorang yang kemungkinan seorang tetua yang mengatakan bahwa luka yang kami derita sekarang sudah jelas. Murid tetua Q mengatakan, apa kalian tidak malu meminta orang untuk melepaskan pakaian mereka masing-masing? Tetua Q tambah panik lagi dikarenakan semua itu berjalan ke arah ini, yang dimana Tetua Q lah dalang dari penyerangan kultivator jahat sebelumnya. Dengan keringat yang bercucuran, Tetua Q berpikir bahwa dirinya menyusun rencana agar Master Sekte terluka parah, dan dirinya selalu menjaga kekuatannya untuk menjadi sekte terkuat. Tapi situasi sekarang tidak menguntungkan bagi dirinya. Salah satu tetua menanyakan apakah basis kultivasi tetua Q sangatlah dalam sehingga lebih tinggi daripada Master Sekte. Apakah tetua Q enggan bertarung? Tetua itu juga menanyakan apakah tetua Q menyadari kesalahan yang tetua Q perbuat. Tetua Q berpikir biasanya mereka tidak berani membantah dirinya. Seharusnya kedatangan dirinya ke sini untuk memaksa Master Sekte agar menyerahkan kedudukannya sebagai Master Sekte kepada dirinya. Tetua itu meminta kepada Master Sekte kecil untuk tidak takut lagi dikarenakan mereka semua ada di pihak Master Sekte kecil. Lalu Jian menghela napasnya yang bertujuan untuk melepaskan rasa lelah dikarenakan harus berakting dalam waktu yang lama. Dengan tersenyum, Jian berterima kasih kepada mereka semua yang telah mendukung dirinya dengan sepenuh hati. Jian meminta kepada tetua Q agar mengakui kesalahan yang tetua Q perbuat. Tetua Q berpikir mungkin saja Jiang Yun mengatur 3 orang agar bertarung melawan dirinya. Dengan menangis, tetua Q mengatakan bahwa dirinya mengevakuasi para murid dengan sepenuh hati, tapi tidak mengorbankan esensi sejati untuk ikut bertarung melawan kultivator jahat, dikarenakan dirinya khawatir para murid yang berada di belakang kemungkinan bisa bertemu dengan iblis. Tetua Q membungkuk memberikan hormat kepada Jian. Tetua Q mengatakan jika semua itu juga dianggap sebagai sebuah kejahatan, maka Tetua Q meminta agar menghukum dirinya. Jian bingung apakah dirinya harus menghukum Tetua Q atau tidak. Tetua Q meminta kepada Jian agar tidak ragu-ragu menghukum dirinya dikarenakan dirinya bersedia dihukum oleh Master Sekte kecil. Dengan tersenyum, Jian memberikan hukuman dengan peringkat komandan untuk menghadap dinding selama 3 tahun. Untuk pertama kalinya, Tetua Q meragukan pendengarannya. Tetua Q meminta kepada Master Sekte kecil agar mengatakan sekali lagi dikarenakan dirinya tidak mendengarnya. Murid Tetua Q tidak percaya bahwa Master Sekte kecil menghukum Tetua Q dengan peringkat komandan. Di sini Tetua Q meminta penjelasan tentang hukuman yang diberikan kepada dirinya. Tapi Tetua Q malah tidak mendapatkan jawaban dari Jian dikarenakan Jian tiba-tiba tidur, yang membuat Tetua Q merasa emosi dikarenakan Jian berakting terlalu berlebihan. Salah satu tetua yang menyadari Tetua Q ragu-ragu dalam mengambil hukumannya untuk menghadap tembok. Tetua itu maju selangkah ke arah Tetua Q, lalu mengatakan setelah Orde Master Sekte dikeluarkan maka itu tidak dapat diambil kembali. Mengapa Tetua Q ragu-ragu dalam mengambil hukuman dengan cepat? Tetua Q yang mendengarnya tidak dapat berkata sepatah kata pun. Seng meminta kepada mereka semua agar mempelankan suara mereka dikarenakan Master Sekte kecil saat ini sedang tidur. Salah satu tetua juga angkat bicara. Sebelumnya Tetua Q mengatakan tentang hukuman, tapi setelah hukumannya diberikan malah tidak ingin menerimanya sekarang. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan tidak masalah jika Tetua Q tidak mengakui semuanya. Mau bagaimanapun perkataan orang yang masih muda, jadi apa yang mereka katakan pasti tidak dianggap serius. Ternyata yang mengatakan semua itu adalah Jian yang baru saja bangun dari tidurnya. Tetua Q tidak menyangka anak kecil itu sejak awal ingin menghukum dirinya
Tetua Q juga tidak habis pikir bocah yang berusia 3 tahun memiliki akting yang sangat bagus sehingga berhasil membuat dirinya tertipu. Dengan tangan yang menutupi wajahnya, Tetua Q berpikir bahwa dirinya tidak percaya hukuman ini memang pantas untuk dirinya. Dikarenakan kesabaran Tetua Q sudah habis, Tetua Q berencana menghajar Jian dengan tangannya sendiri. Di sini Tetua Q berterus terang menerima hukumannya yang diberikan Master Sekte Kecil. Murid Tetua Q meminta agar Tetua Q memikirkannya lagi dikarenakan hukuman itu sangatlah berat. Dengan santainya, Tetua Q mengatakan jika Jian mengandalkan posisinya sebagai Master Sekte tapi tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka itu tidak akan bisa bertahan lama. Semua orang yang mendengarnya tidak menyangka bahwa Tetua Q akan mengatakan hal yang seperti itu. Salah satu tetua menanyakan, mungkinkah Tetua Q mempertanyakan Master Sekte Kecil? Seng Er mengatakan bahwa Master Sekte Kecil itu sangatlah imut, tapi mengapa Tetua Q memfitnahnya seperti itu? Murid laki-laki juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa Tetua Q itu ternyata bukan manusia. Salah satu tetua meminta Tetua Q segera pergi ke ruang penegak hukum untuk menjalani hukuman yang diberikan oleh Master Sekte Kecil. Tetua Q mengatakan apakah tempat yang seperti itu bisa menjebak dirinya. Murid Tetua Q berpikir bahwa masternya adalah seorang yang berada di ranah Narasenso tingkat 9. Di sekte ini tidak ada orang yang bisa mengalahkan master, tapi yang terpenting adalah menyingkirkan Master Sekte Kecil. Murid Tetua Q menjalankan rencananya dengan memanggil Master Sekte Kecil. Jian yang menyadari ada orang yang memanggil dirinya lalu menanyakan apakah kamu adalah murid dari Tetua Q. Jian mengatakan dikarenakan murid Tetua Q juga tidak terluka, maka kalian berdua harus menghadap tembok juga. Murid Tetua Q marah kepada Jian dikarenakan seenaknya saja memberikan hukuman kepada dirinya. Dua tetua menerjang ke depan bersiap menyerang murid Tetua Q yang sangatlah sombong. Sebuah serangan pun dilancarkan, tapi murid Tetua Q berhasil menahannya dengan menggunakan kipas yang dibawanya. Dua tetua berpikir bahwa murid Tetua Q pada usia muda tapi sudah berada di ranah Building Foundation itu juga bisa dianggap sebagai murid yang paling jenius di generasi kedua Sekte Wuji. Murid Tetua Q yang kewalahan menghadapi dua tetua sekaligus meminta bantuan kepada masternya untuk mengalahkan dua tetua yang berada di hadapannya. Tetua Q bersiap membantu muridnya dengan mengeluarkan energi spiritual yang berada di tangannya. Jian akan menjelaskan tahap ranah di dunia ini yang dibagi menjadi 7 tahap. Yang pertama Practicing Ki, yang kedua Building Foundation, yang ketiga Routing Photo, yang keempat Potion, yang kelima Herbet, yang keenam Spiritual Stillness, yang ketujuh Nascent Soul. Setiap ranah memiliki 9 tingkatan, misalnya Practicing Ki tingkat 1, lalu naik ke tingkat Practicing Ki tingkat 2. Jika praktisi kultivator sudah sampai praktisi Ki tingkat 9, maka akan naik ke tahap Building Foundation. Jian memberikan pujian kepada murid Tetua Q yang sangat jenius, bahkan bisa bertahan dari serangan dua tetua sekaligus. Di sini Seng Er mencoba menghibur Jian dengan mengatakan bahwa sekte Everlasting juga memiliki tetua yang berada di ranah Nascent Soul. Kita akan kembali ke pertarungan yang dimana Tetua Q berhasil memukul mundur dua tetua sekaligus. Salah satu tetua mengatakan apakah Tetua Q ingin memberontak sekarang. Tetua itu juga menambahkan bahwa Master Sekte lama masih ada di sekte ini. Tetua Q mengatakan bahwa Master Sekte lama itu sudah menjadi sampah. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang sampah seperti itu? Tetua Q berjalan ke arah Master Sekte Kecil lalu mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan kalian semua menyakiti murid kesayangannya. Para tetua meminta kepada Tetua Q agar tidak menyakiti Master Sekte Kecil.
Tetua Qiu mengangkat Jian menggunakan tangan kanannya yang membuat Jian menangis dikarenakan Tetua Qiu bersikap kasar kepada dirinya. Jian meminta kepada Tetua Qiu jika Tetua Qiu ingin membunuh dirinya, maka bunuh saja, tapi tolong jangan menyakiti orang lain. Xing Er bersiap menyerang Tetua Qiu dengan menggunakan pedang yang dimilikinya. Para murid mengatakan Master Sekte kecil baru saja berusia 3 tahun. Jika Tetua Qiu ingin menyerang Master Sekte kecil, maka langkahi dulu mayat kami semua. Tiba-tiba Jian tersenyum lalu bertanya apakah akting yang dirinya lakukan menurut Tetua Qiu bagus. Jian berteriak memanggil ayahnya agar secepatnya menolong dirinya. Tiba-tiba dalam sekejap mata saja Tetua Qiu merasakan ada seseorang yang memanggil dirinya dengan energi spiritual yang sangatlah dahsyat. Tetua Qiu merasakan dirinya tenggelam dalam sebuah ilusi yang dimana dirinya dikelilingi banyak peti mati yang berada di belakangnya. Tetua Qiu juga mendengar suara yang mengatakan bahwa Tetua Qiu itu adalah anak yang nakal. Tetua Qiu merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Tetua Qiu berteriak meminta orang yang berpura-pura menjadi hantu agar segera keluar. Tapi Tetua Qiu berpikir apakah mungkin Jiang Yun berpura-pura kehilangan basis kultivasinya. Dengan tersenyum, Jian mengatakan bahwa apakah Tetua Qiu tahu mengapa ayahnya membiarkan dirinya menggantikannya ketika dirinya masih kecil. Tetua Qiu yang mendengarnya seolah-olah dirinya tersambar petir, dikarenakan dirinya berpikir bahwa tujuan yang sebenarnya untuk menjebak dirinya. Jika Tetua Qiu terbukti menyakiti Master Sekte kecil, maka anggap saja sebagai alasan untuk membunuhnya secara langsung. Dikarenakan Tetua Qiu mempunyai kesimpulan bahwa Master Sekte lama telah menyusun rencana sebelumnya, maka dirinya tidak bisa mengambil resiko lagi. Tiba-tiba Tetua Qiu meminta agar muridnya ikut dengannya pergi menghadap tembok. Setelah itu Tetua Qiu menurunkan Jian ke bawah lalu membersihkan bajunya dan merapikan baju Jian. Setelah itu Tetua Qiu memberikan hormat kepada Jian lalu mengatakan akan membawa orang jahat untuk menghadap tembok dan merenungkannya. Tetua Qiu pun bergegas pergi meninggalkan aula sekte dengan sangat cepat. Murid Tetua Qiu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tetua Qiu melepaskan energi spiritual yang menyerupai sebuah tangan yang menerjang ke arah muridnya, yang berhasil menangkap murid Tetua Qiu dengan sangat cepat sehingga membuat dirinya kaget. Setelah itu Tetua Qiu pergi meninggalkan aula sekte bersama muridnya yang berada di belakangnya dengan sangat cepat. Tetua Qiu berpikir bahwa dirinya tahu Jiang Yun ingin membunuh dirinya, tetapi dirinya tidak menyangka bahwa Jiang Yun menggunakan putranya sebagai umpan. Jian mengetahui ranah Tetua Qiu yang berada di ranah Nasen Soul tingkat 9. Bahkan itu juga ada tanda-tanda seperti akan menerobos ke ranah selanjutnya tidak akan lama lagi. Tiba-tiba Jian mengeluarkan darah dari mulutnya yang membuat semua orang bingung apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu tetua berjalan ke arah Jian yang tersungkur di lantai. Tetua itu mencoba memeriksa keadaan Jian apa yang sebenarnya terjadi pada Master Sekte kecil. Para murid menanyakan kepada tetua apa yang sebenarnya terjadi pada Master Sekte kecil. Tetua itu membuka pakaian Master Sekte kecil yang ternyata Jian terkena sebuah teknik yang berada tepat di dadanya. Salah satu tetua mengetahui teknik yang digunakan Tetua Qiu itu ternyata adalah 5 telapak tangan beracun. Xing Er tidak menyangka bahwa Tetua Qiu itu sangatlah kejam kepada anak kecil. Tetua itu mengatakan memang tidak heran Tetua Qiu kabur melarikan diri begitu cepat. Ternyata Tetua Qiu memang benar-benar menyerang Master Sekte kecil. Jian menanyakan kepada tetua itu apakah dirinya akan mati. Tetua itu mengatakan walaupun dirinya memiliki basis kultivasi yang paling rendah, akan tetapi dirinya adalah salah satu orang yang memiliki keterampilan medis yang terbaik.
Tetua itu berpikir suatu hari nanti dirinya akan menangkap tetua Kyu hidup-hidup lalu memakan dagingnya. Dirinya juga akan tidur bersama kulit tetua Kyu. Ngeri juga ya pemikiran tetua ini, ternyata psikopat plus sadis juga. Beberapa lama kemudian Ji-eun pun pingsan dikarenakan dirinya tidak tahan lagi menahan luka yang dirinya derita. Bagaimana dengan alur cerita manhwa kali ini? Apakah bagus? Jika kalian suka silahkan komen ya. Mimin mengucapkan terima kasih telah mampir di channel ini dan bye bye.